Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Batiar, kelas 11 TSM 3, nomor absen 28. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan dan mempresentasikan tentang apa saja yang saya pelajari selama kegiatan PKL atau praktik kerja lapangan di bengkel Pawon Garage di Jalan Raya Dororejo. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa pula sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta yang saya hormati Ibu Tuti Evawati selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Karangdedap, serta Bapak Doni Kurniawan selaku Ketua Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor, serta Bapak Ari Wibowo selaku Pembimbing PKL, dan tak lupa juga guru-guru bengkel lainnya. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktek kerja lapangan saya yang saya laksanakan di bengkel Pawon Garage, dan saya akan jelaskan mengenai sistem bahan bakar karburator, mengganti oli, pengecekan aki. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan teori dan praktek di mana siswa SMK bekerja secara langsung di dunia usaha atau industri sesuai dengan kompetensi yang dipelajari. PKL membantu siswa SMK menerapkan teori, konsep, atau prinsip yang telah dipelajari di sekolah. PKL membantu siswa SMK untuk mengembangkan kepribadiannya yang berkarakter, tujuan mendapatkan pengalaman kerja nyata, menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari di sekolah, memahami prosedur kerja dan peraturan teknis di dunia kerja, mengembangkan diri menjadi tenaga profesional, disiplin, dan bertanggung jawab, memperkuat pendidikan karakter. Manfaat: dapat mengetahui secara langsung bagaimana proses perbaikan dan perawatan sepeda motor, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang dunia industri atau dunia kerja, mengembangkan skill di bidang otomotif khususnya di teknik sepeda motor. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem bahan bakar karburator. Sistem bahan bakar karburator motor adalah sistem yang mencampurkan udara dan bahan bakar dalam proporsi yang tepat. Campuran ini disuplai ke mesin melalui intake manifold. Fungsi sistem karburator mencampur udara dan bahan bakar dalam proporsi yang tepat, menyuplai campuran bahan bakar dan udara ke mesin, mengatur rasio bahan bakar dan udara yang masuk ke mesin, memastikan mesin berjalan dengan efisien dan bertenaga. Manfaat: karburator menjamin pembakaran yang efisien, menjaga konsumsi bahan bakar tetap irit, menghindari masalah seperti endapan dalam ruang bakar, menyesuaikan campuran bahan bakar pada berbagai kondisi, memastikan mesin tetap bekerja optimal saat mesin dingin, akselerasi tinggi atau motor berjalan di medan berat, mengatur adukan campuran idle pada kendaraan, memastikan pasokan bahan bakar tetap stabil, terutama saat sedang berada dalam kondisi berbagai kemiringan. Untuk gejala kerusakan karburator biasanya mengalami kebocoran karburator, berbet, asap knalpot berwarna hitam, performa motor menurun, motor mati mendadak, boros bahan bakar bensin. Untuk mengatasi gejala kerusakan tersebut, sebaiknya kita melakukan pembongkaran pada karburator. Langkah pembongkaran karburator: pertama-tama, lepas karburator dari manifold menggunakan kunci pas ring ukuran 8 mm. Lepas tutup skep dengan cara memutarnya berlawanan jarum jam. Lepas mangkuk karburator menggunakan obeng plus. Lepaskan seal mangkuk karburator agar tidak terkena bensin. Lepaskan pelampung dengan cara tarik pin pelampungnya. Lepaskan jarum pelampung. Lepaskan main jet menggunakan obeng min. Lalu lepaskan pilot jet menggunakan obeng min. Bersihkan semua bagian-bagian karburator dengan bensin dan kuas agar lebih bersih. Jangan lupa semprot bagian karburator menggunakan angin kompresor. Kalau sudah dibersihkan, lalu kita melakukan langkah perbaikan karburator. Saat asap knalpot berwarna hitam, bisa juga dipengaruhi dari setelan karburator yang kurang pas, dan cara yang benar untuk melakukan penyetelan yaitu
Putar baut penyetel gas agar besar dengan cara memutar searah jarum jam menggunakan obeng min. Setelah itu, tutup baut penyetel angin sampai mentok menggunakan obeng min. Lalu cari RPM tertinggi dengan cara memutar baut penyetel angin ke arah kiri atau berlawanan jarum jam setelan agar gas motor stasioner. Lalu lakukan tes uji jalan speed. Selanjutnya saya akan membahas kelistrikan pada sepeda motor, yaitu aki. Apakah kalian sudah tahu apa itu aki? Jika belum tahu, saya akan memberitahu apa itu aki. Aki adalah komponen penting dalam sistem kelistrikan motor yang berfungsi sebagai sumber tenaga listrik. Berikut ini saya akan menjelaskan fungsi aki motor. Fungsinya itu menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh alternator motor, menyuplai energi listrik kepada komponen-komponen kelistrikan motor seperti lampu, klakson, dan starter, membantu menstabilkan tegangan listrik dalam sistem kelistrikan motor. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu jenis-jenis aki motor. Jenis-jenis aki motor ada dua, yaitu aki basah dan aki kering. Aki basah yaitu menggunakan elektrolit cair dan memerlukan perawatan rutin. Kalau aki kering menggunakan elektrolit gel dan tidak memerlukan perawatan rutin. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen aki motor. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen aki. Apa saja komponen-komponen aki motor? Yang pertama ada plat positif dan negatif yang terbuat dari timbal dan berfungsi sebagai elektroda. Yang kedua ada elektrolit larutan asam sulfat yang berfungsi sebagai penghantar listrik. Yang ketiga ada separator membran yang memisahkan plat positif dan negatif. Yang keempat ada kotak pada aki yang melindungi komponen-komponen aki. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja aki motor. Yang pertama ada proses pengisian. Alternator menghasilkan energi listrik yang disimpan dalam aki. Yang kedua ada proses pengosongan. Energi listrik disuplai kepada komponen-komponen listrik motor. Yang ketiga ada proses pengisian ulang. Aki diisi ulang oleh alternator ketika motor dihidupkan. Selanjutnya saya akan membahas cara perawatan aki motor. Melakukan perawatan aki motor dengan cara periksa tingkat elektrolit secara rutin. Jangan biarkan aki kosong dalam waktu lama. Jangan mengisi aki dengan tegangan yang terlalu tinggi. Periksa kondisi aki secara rutin. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda kerusakan pada aki motor. Tanda-tandanya itu adalah motor sulit dihidupkan, lampu dan komponen kelistrikan lainnya tidak berfungsi, aki bocor atau rusak, tegangan aki tidak stabil. Nah, berikut adalah contoh tanda-tanda kerusakan pada aki motor. Dengan memahami materi tentang aki motor, kalian dapat merawat dan memperbaiki aki motor dengan lebih baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang hal penting pada motor, yaitu servis berkala, penggantian oli. Servis berkala penting untuk menjaga performa sepeda motor agar tetap optimal. Salah satu aspek utama dalam servis berkala adalah penggantian oli mesin, karena oli yang sudah kotor dapat menyebabkan gesekan berlebihan pada komponen mesin. Kapan oli perlu diganti? Oli motor umumnya diganti setiap 3.000 sampai 5.000 km. Oli motor matic biasanya diganti setiap 2.000 km. Oli motor yang menempuh jarak 20 sampai 50 km sehari sebaiknya diganti setiap 1,5 bulan. Oli motor yang menempuh jarak di atas 50 km sehari sebaiknya diganti setiap 1 bulan. Oli motor yang jarang dipakai sebaiknya diganti setiap 4.000 km atau maksimal setiap 6 bulan. Manfaatnya, performa mesin terjaga, komponen mesin terhindar dari kerusakan, kinerja motor terhindar dari kemacetan, biaya perawatan lebih ringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah penggantian oli mesin.
Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, panaskan mesin terlebih dahulu selama 2-3 menit agar oli lebih lancar dan mudah dikeluarkan. Jangan lupa letakkan wadah tap-tapan oli di bawah baut pembuangan oli. Untuk membuka baut pembuangan oli dengan kunci pas atau ring, biarkan oli lama keluar sampai habis tak tersisa. Kalau sudah isi oli baru sesuai spesifikasi pabriknya, misalnya 800 ml sampai 1 liter. Itu dia beberapa pengalaman kegiatan saya selama PKL di bengkel Pawon Garage yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.